adik-adik semua. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Rifka Amalia. Pada hari ini, kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema 6, yaitu pada subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, ayo teman-teman berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 4. Sekarang, ayo teman-teman kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Contoh papan iklan bisa berupa papan reklame, brosur, atau pamflet. Pesan atau informasi yang bisa didapat dari papan iklan ini adalah kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Pernahkah kalian melihat papan iklan serupa? Lalu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sungai dan laut yang kotor akibat dari perbuatan dan interaksi manusia dengan alam yang tidak baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya, serta akan berdampak pada terjadinya bencana alam. Apa yang dapat kalian ceritakan tentang gambar-gambar ini? Pernahkah kalian menemui keadaan seperti ini di sekitar tempat tinggal kalian? Bagaimana pendapat kalian terhadap gambar tersebut? Lalu, hal-hal apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita baca bacaan berikut. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, berdasarkan bacaan, coba jawab beberapa pertanyaan berikut. Soal pertama, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam karena alam banyak memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat diproduksi sendiri. Soal kedua, interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitar kita, contohnya yaitu petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, peternak sapi mencari rumput, dan penambang mengambil pasir di sungai. Soal ketiga, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya yaitu menebang pohon sembarangan sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir, serta membuang sampah dan limbah ke sungai atau got yang menyebabkan banjir dan pencemaran air sungai. Soal keempat,
Akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya yakni pertama, banjir karena saluran air tersumbat sampah. Lalu terjadi kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Serta terjadi tanah longsor karena menebang pohon di tanah yang landai. Selanjutnya, kita mencari kata kunci dan gagasan utama dari setiap paragraf bacaan tadi. Gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kalian baca. Judul bacaan tadi adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Pada paragraf 1, 2, dan 3, gagasan utamanya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat diagram Kak Rifkah. Berikutnya, coba kalian ceritakan kembali tentang bacaan tadi menggunakan gagasan dan kata kunci yang telah kita cari dalam sebuah paragraf. Ini contoh dari Kak Rifka. Sekarang, ayo kita mengamati interaksi masyarakat di sekitar kalian terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Untuk lebih mudah, kita gunakan tabel berikut ini. Ini contoh dari Kak Rifka ya. Bentuk kegiatan interaksi, contohnya adalah membuang sampah di sungai. Pengaruh negatif yang terjadi adalah menyebabkan bencana banjir dan usaha untuk memperbaikinya yakni membuang sampah pada tempat pembuangan. Bentuk kegiatan interaksi lainnya yakni menebang pohon sembarangan yang akan menyebabkan terjadinya longsor. Usaha untuk memperbaikinya yaitu dengan reboisasi. Contoh lainnya teman-teman bisa menuliskan sendiri. Di sini Kak Rifka memberikan 2 contoh lagi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah beberapa kegiatan manusia berdampak kurang baik bagi lingkungan dan manusia sendiri. Sehingga kita harus menjaga dan memperbaiki lingkungan kita teman-teman agar tidak terjadi bencana dan kerugian pada manusia dan lingkungannya. Ada percakapan antara Benny dan Udin. Benny berkata, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Udin pun menjawab, setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Untuk memahami makna kewajiban, ayo kita baca artikel berikut ini. Kewajiban warga negara dan siswa. Apa yang kalian rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah.
Selanjutnya, dari bacaan tadi, ayo kita menentukan hak-hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah dan sebagai anak di rumah. Hak kita sebagai siswa di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kewajibannya yakni mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Hak lainnya yaitu menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Kewajiban yang harus kita lakukan yakni menjaga sarana fasilitas pembelajaran. Contoh lainnya, teman-teman dapat melihat dari tabel yang telah Kak Rifka isi. Hak kita sebagai anak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Kewajiban kita yaitu menyayangi orang tua. Selain itu, kita berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Sedangkan kewajiban kita adalah menghormati orang tua. Hak lainnya yakni mendapatkan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Kewajiban kita yaitu membantu orang tua kita dan lain sebagainya. Pasti teman-teman bisa membayangkan sendiri kan? Kesimpulan tentang makna kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak kita. Kita harus melakukan kewajiban sebagai seorang siswa agar mendapatkan pendidikan yang layak. Wah, kali ini kita sudah belajar banyak hal ya. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, like dan juga komentar di video ini. Terima kasih.